wabarakatuh. Saya Istiani, mahasiswa Sistem Informasi semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi UAS semester genap. Di sini mata kuliahnya itu sistem pengambilan keputusan. Di sini saya akan mempresentasikan sistem pengambilan keputusan pemilihan program studi terbaik dengan metode AHP. Kenapa di sini harus ada pemilihan studi terbaik? Karena banyak persoalan yang dihadapi siswa kelas 12 saat ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, seperti dalam hal kebingungan menentukan program studi atau jurusan yang tepat. Kemudian juga siswa kelas 12 tidak tahu kriteria apa saja yang patut dipertimbangkan dalam memilih program studi di sebuah perguruan tinggi. Maka dari itu dibutuhkan sistem pengambilan keputusan pemilihan program studi terbaik. Dalam studi kasus ini menggunakan metode HP untuk pengambilan keputusannya. Sistem pengambilan keputusan sendiri itu adalah decision support system, adalah sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan pengkomunikasian untuk masalah dengan kondisi sistemnya terstruktur dan tak terstruktur. Sistem ini digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi semi terstruktur dan situasi yang tidak terstruktur. Selanjutnya itu metode AHP atau analitik hierarki proses, yaitu penyederhanaan suatu persoalan kompleks yang tidak terstruktur, strategik, dan dinamik menjadi bagian-bagiannya, serta menata dalam suatu hierarki. Kemudian tingkat kepentingan setiap variabel diberi nilai numerik secara subjektif tentang arti penting variabel tersebut, secara relatif dibanding dengan variabel lain. Dari berbagai pertimbangan tersebut, kemudian dilakukan sintesa untuk menetapkan variabel yang memiliki prioritas tinggi dan berperan untuk mempengaruhi hasil dari sistem tersebut. Nilai-nilai preferensi dari metode AHP itu, yaitu yang pertama itu 1 itu artinya sama penting dibanding dengan yang lain, 3 sama penting dibanding dengan yang lain, 5 lebih penting dibanding dengan yang lain, 7 sangat penting dibanding dengan yang lain, 9 mutlak sangat penting dibanding dengan yang lain. 2, 4, 6, 8 itu nilai tengah dari nilai-nilai yang sebelumnya. Di sini resiprokal itu adalah jika elemen I memiliki salah satu angka di atas ketika dibandingkan elemen J, maka J memiliki nilai kebalikannya ketika dibandingkan elemen A. Nah, selanjutnya itu pembentukan struktur hierarki. Di sini dalam pembentukan struktur hierarki untuk pemilihan prodi terbaik, di sini ada 5 kriteria, yaitu yang pertama minat, prospek, harga, reputasi, dan akreditasi. Sedangkan alternatifnya itu ada 3, yaitu manajemen, akuntansi, sistem informasi. Kenapa di sini mengambil 3 sampel ini? Karena dari studi kasus atau kuesioner-kuesioner sebelumnya itu lebih mengarah ke 3 program studi tersebut. Baiklah, untuk perhitungannya langsung aja ke aplikasinya ya. Nah, di sini ada aplikasi sistem pengambilan penunjang keputusan menggunakan metode HP. Sebelumnya kita login terlebih dahulu. Nah, di home-nya itu ada tampilan sini pemilihan program studi terbaik dengan metode AHP. Nah, di sini juga ada nilai-nilai preferensi dari metode AHP yang sudah saya jelaskan pada PPT sebelumnya, antara nilai 1 sampai nilai 9. Selanjutnya itu pemilihan kriteria. Pada PPT, kriteria-kriterianya itu ada minat, prospek, harga, reputasi, dan akreditasi. Nah, di sini kita bisa langsung mengisikannya. Kalau misalkan kita belum mengisikannya, kita bisa tambah baru. Misalkan ada tambahan seperti organisasi yang dimiliki oleh alternatifnya organisasi. Misalkan kriteria organisasinya. Nah, di sini ada tambah organisasi. Berhubung pada PPT-nya hanya ada 5 kriteria, jadi ini hapus ya organisasi. Setelah pembentukan kriteria, lalu kita bisa selanjutnya
Selanjutnya itu adalah memasukkan nilai alternatif atau alternatif aja apa aja yang dibutuhkan. Seperti saya di sini sudah memasukkan alternatifnya itu pertama manajemen, akuntansi, dan sistem informasi. Misalkan di sini kalau misalkan ada tambah baru, misalkan fakultas masuk program studi farmasi, bisa dimasukkan farmasi lalu simpan. Kalau enggak itu dihapus dulu. Selanjutnya itu adalah kita langsung klik next. Lalu di sini adalah perbandingan kriteria-kriterianya. Di sini ada perbandingan antara minat sama prospek, minat harga, minat reputasi, dan di sini adalah nilai perbandingannya. Nilai prospek, minat sama prospek itu lebih penting mana? Misalkan lebih minat. Dan di sini minat sama prospek lebih penting minat dan nilai perbandingannya 4 karena minat itu lebih penting daripada prospek. Lalu minat ke harga, perbandingan lebih penting minat, yaitu kita kasih nilai 2. Terus minat ke reputasi kita kasih nilai 5, yaitu jelas lebih penting daripada reputasi. Terus selanjutnya minat ke akreditas, kita pilih minat. Karena kali 9 itu karena mutlak lebih penting. Jadi kalau untuk kemauan sendiri itu apa sih yang untuk memilih program studi yang terbaik, pasti kita minat dulu, baru memilih reputasi. Selanjutnya prospek ke harga, itu lebih penting harga, tapi di sini saya kasih nilai 1 karena sama pentingnya. Lalu prospek ke reputasi itu lebih penting reputasi dan nilai perbandingan itu kasih 4. Prospek ke akreditas itu lebih penting akreditas, nilai perbandingannya 1 karena prospek sama akreditas itu sama pentingnya. Lalu harga ke reputasi, itu lebih penting harga, kita kasih nilai 2 karena nggak jauh beda pentingnya. Harga ke akreditas, pilih harga. Lalu reputasi ke akreditas itu lebih penting sama pentingnya. Lalu setelah pengisian untuk nilai perbandingannya, kita langsung submit. Nah, di sini dapat didapatkan hasilnya ya untuk matrik perbandingan berpasangannya. Dan ini matrik kriterianya menghasilkan nilai ini. Di sini terlihat nilai eigennya itu 5,3, lalu constant strength index itu 0,07 dan basic ratio-nya itu 6,81. Setelah itu kita langsung lanjut aja. Di sini ada perbandingan alternatif terhadap minat. Jadi perbandingan dari alternatif manajemen, akuntansi sama sistem informasi di sini dibandingkan berdasarkan si kriteria minat ini. Lalu manajemen akuntansi itu lebih pentingnya manajemen kita kasih nilai 2, terus manajemen ke sistem informasi itu kasih nilai 3, dan akuntansi ke sistem informasi kita pilih akuntansi kita kasih nilai 1 karena sama pentingnya. Lalu submit. Setelah itu ini hasil matrik berpasangannya. Lalu kita next, lanjut. Lalu ini perbandingan alternatif prospek terhadap si alternatif ini. Ini manajemen akuntansi, kita checklist box aja. Sistem informasi. Sini nilai perbandingannya minat ke akuntansi itu lebih banyak manajemen, kasih nilai 5, manajemen ke informasi 4, akuntansi ke informasi itu 1. Submit. Kemudian next. Lalu perbandingan alternatif terhadap harga. Manajemen ke akuntansi itu kasih nilai 1 karena manajemen sama akuntansi itu sama-sama etis, manajemen sama sistem informasi lebih ke manajemen. Lalu akuntansi ke sistem informasi itu sistem informasi dan lebih penting, lebih mahal daripada si akuntansi. Lalu submit. Setelah itu ini hasil nilai matrik perbandingannya. Lalu klik lanjut. Setelah itu perbandingan alternatif reputasinya. Ini klik manajemen. Lalu di sini adalah nilai perbandingannya. Untuk nilai perbandingannya, manajemen akuntansi itu 2, manajemen ke sistem informasi itu 5, akuntansi ke sistem informasi itu 4,
untuk penilaian alternatif reputasinya. Nah, ini hasil matrik perbandingannya. Lalu kita next. Lalu perbandingan alternatif akreditas. Kenapa ini kita kasih checkbox-nya sama dari tadi, sama seperti sebelumnya, karena ini untuk menentukan matriknya ya, perkalian matriknya. Ini untuk manajemen akuntansi kasih 5, manajemen informasi kasih 3, lalu akuntansi ke inovasi itu kasih 1. Lalu submit. Selanjutnya, next. Nah, di sini itu hasil perhitungannya. Untuk dari perhitungan, si kriteria-kriteria ini, itu yang lebih penting itu, yang pertama itu akreditas, yang kedua itu harga, yang ketiga itu minat, lalu prospek, reputasi. Serta untuk perankingannya di sini itu dari pengambilan keputusan dari penilaian yang tadi itu, peringkat pertama itu manajemen dengan hasil 0,54 atau 54%, akuntansi dengan hasil 0,25 atau 25%, serta nomor ketiga itu sistem informasi dengan nilai 0,20 atau 20%. Di sini ada ya, akreditas, harga, minat, prospek, reputasi, dan ini nilai-nilai prioritas rata-rata dari dari kelima kriteria-kriteria ini. Dan yang teratas itu kebanyakan untuk pemilihan suatu program studi itu dilihat dari akreditasnya, lalu kemudian harganya, terus minatnya, prospek kedepannya seperti apa, dan yang terakhir itu reputasi. Dan untuk perankingannya itu, perankingan alternatif itu yang pertama itu manajemen dengan nilai 54%. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau banyak-banyak yang salah, kata-kata yang salah atau kurang dimengerti. Kalian bisa komentar di bawah video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.